Oh, dia lagi ngetik. Oh, lagi ngetik. Dia ingin mengeluarkan sesuatu sepertinya. Pasti ada kata-kata menarik. Dia ingin mengeluarkan sesuatu kata-kata mungkin quotes ya kan, Ah, Diwa. betul. Kita tunggu ya, Diwa ya. Oke, tapi kita langsung saja menuju ke arah traffic kali ini. Hierarchy respect terhadap dua pick hero dari tim Aura. Dan benar-benar Aura kali ini, lihat, dia juga bahkan nggak mau ngelepasin masnya untuk Fei Eng. Ini kan tuan rumahnya Ararkyoshi ya. Dan ini mereka tuh kayak pengen solid win banget. Mereka ngamanin first pick karena kita tahu rata-rata Ararkyoshi akan mengamankan first pick ketika mereka menjadi tuan rumah. Dan itu yang akan menjadi keuntungan karena mereka yang akan mengendalikan draftnya mau kemana. Sama satu lagi ya, Ararkyoshi sekarang bener-bener udah mulai kayak, lu ribetin gue pakai ini Ben, ribetin gue pakai ini Ben. Kadita dari Godita tidak akan bermain. Godiva Kadita. Godiva setengah Kadita. Nah, Iya. Jadi Kadiva. Hah? Bener Bener. dia nggak salah. Bener setengahnya. Iya. Ya udah. Oke, pick ketiga dari Ararki ternyata Baxia. ada Baxia. Tapi ingat, jangan lupakan walaupun Fanny udah tidak menjadi salah satu sorotan, Ya. tapi nggak menutup kemungkinan KBK bakal menggunakan Fanny untuk jungler. oh gitu. Kalau ngomongin soal Kabuki dengan jungler Fanny-nya ya, itu mainin rotasinya cepet banget. Yang tadinya Aura Fire itu mungkin memiliki kecepatan untuk bermain di early game-nya 5 menit sampai 7 menit, mereka bisa dari 3 menit owning. Oke, 3 menit owning tapi dari tim Aura karena terlalu banyak flex pick yang dimiliki dari seorang Albert R7, Feyeng, bahkan Clay. Nah, dan ini yang menarik tadi ya, sempat interview sama Godiva juga, bahwa Masya ini udah broken banget untuk sekarang. Broken banget. Dia udah bilang dia merasa broken banget, bahkan darahnya bisa sampai 40.000 dia bilang ya. Iya. KB 31.000. Saya paling jauh 31.000. 31.000 KB. Gua 67. 67. Oh, pakai apa? Nggak pas lagi custom Oh, aja. pakai darah muda kali. Darah muda, darahnya para remaja. Udah. Nyambung dong. Ya itu, emang saya lempar umpan kan. Tapi, Tapi untuk sekarang ternyata- Fanny. Nah kan, Skylar. Fanny. Langsung diamanin. Baru dibahas sama KB tadi ya. Apa? Tadi kan lo bahas. Patrick Skylar. Yang bahas Fanny gua. Fanny. Fanny. Lo bahas tentang Kabuki Iya, tadi. Fanny kan. Dari Fanny mana? kan masih terbuka. Betul. Tapi masalah utamanya adalah Yves dari Facehugger. Oke. Dan ini bukan ada di tangannya Clay. Apakah nanti akan ada kontes juga? Entah itu dari Lilia atau bahkan pick-pick lain dari dan From Bogor. Dengan hero high ground-nya karena Cecilion pun masih terbuka untuk saat ini. Yuzong bakal coba untuk cancel dan bahkan di sini ada perang Bogor. Mancing mania mata again dari seorang Fei yang akan bersinarkah kali ini atau bakal ditutup karena lihat dari sisi sebelah kanan udah ada Grok. Dan Grok ini bisa menjadi salah satu alat yang mematikan pergerakan dari seorang Albert dengan Avani-nya Bogor. Gak Ini dikasih bakal nafas bro. jadi pick yang menarik sih karena ini kayaknya Grok untuk Fluffy dan bahkan dari Kufranya ini masih tanda tanya karena melihat untuk dari pick yang sekarang bahkan aku masih bisa melihat possibility untuk teman-teman dari Aura Fire mainkan Groknya di Gold Lane. Kufranya nanti di Fluffy dan Karina karena walaupun udah di ban saat ini ya tidak menutup kemungkinan bahwa Aura Fire masih bisa membawa satu pick lagi terhadap Angela karena mereka favorite banget loh dengan gameplay Angela dan tabraknya nanti pakai salah satu tanknya entah itu Uranus yang masih belum di ban untuk saat ini. Berarti Grok Hendra. Iya, high end drive. Nah sebenarnya di EX Billion juga high end drive sih, tapi kayaknya kalau seandainya ya ini akan ada Kufra untuk Godiva, harusnya udah pasti Fluffy yang bawa Groknya. Tetap main di X-Lane untuk di X Billion, Grok ya. high end Tetap drive. Hendra. Iya. Nah tapi Prof yang bisa aku lihat di sini Gimana kalau deh? misalnya dia Gimana deh? iya kak, ini jadi kalau misalnya dia main Angela langsung pick di awal bisa. Oke, deh. Kirinya masih baru pengen ngomong ada Esmeralda tapi dia yang nge-ban, bukan dia yang ngambil. Nah, itu dia deh. Adik jadi bingung kak. Iya, adik kenapa? Jadi melihat dengan aja aku kira ada Eve, kalau Profesor bilang ada Angela, Heeh. adik kira bakal ada Esmeralda sebagai counter. Makanya jangan dikira-kira, adik. Oh gitu ya kak? Iya. Baiknya ada gimana Om? Kalau menurut aku ya baiknya kalian hentikan yang namanya kakak adik. Karena Kenapa? Karena aku tahu Ranger Mas, di dalam hati kamu tuh dijadiin kakak doang tuh gak enak kan? apalagi kakak ketemu gede. Nah, kayak gitu ya. Emang curhat dia tuh sebenarnya. Bung Kornet ini emang terbawa alurnya sama Ranger Mas, tapi sekarang Lilia ya tadi aku bilang. Lilia was a little Ini akan menjadi salah satu band yang cukup mahal bagi Aura Fire karena sepertinya mereka ingin melakukan sebuah inisiasi yang lebih galak untuk nabrak. team fight yang dimana dari early mereka sudah siapkan. Tapi yang dimana juga kita lihat kalau misalnya di arah
lead game nanti dipaksa untuk menggunakan Cecilian nggak dikasih bermain. Tapi setidaknya baru ngelihat yang bening udah gelap layar kita. Halo, Betul. Bapak Iya. produser, Betul. Ibu produser. Nah, pokoknya saya denger cow. Cowoknya berarti di band dari RRQ Hoshi. Yes, dari kiri berarti. Iya, dari kiri. Nah, Aura Fire sekarang akan melakukan band terhadap Pain Brody. Pain Brody. Brody yang sudah diamankan oleh Aura Fire. Sebelah kanan berarti Kabuki pakai Kabuki Brody. Iya, Kabuki Brody. Kirinya Berarti masih ada Clean. masih Atau ada bahkan bahkan Alice juga oke menurut aku. Alice untuk di Karena lawannya Grok kan. Grok itu kuat ngelawan physical defense. Harit. Harit juga oke. Harit masih bisa loh. Harit bisa, atau bahkan kalau kamu mau bawa Varsha di Goldland pun bisa. Nah, Atau kita liatin jangan-jangan aja ya, nih. Liatin aja nih. Iya. Ini kan bisa berubah nih bentuk muka hero-nya nanti nih. Yuzong sih udah bisa diamankan kemungkinan besar di R7 ya. R7 sih ini pasti bakal buat seorang If sih. Sedangkan mereka masih membutuhkan Mid laner. 2 pick lagi mid laner. Kagura oke, dibandingkan dia harus pakai Cecil ya. Aku lebih setuju Kagura sih. Kayak bisa langsung instant burst dulu sih. Clean. Wow. Yang terakhir ini kalau nggak Vale. salah Vel ya. Vel. Franco Vel. Franco Vel, oh instant point pick off. Iya. Instant point pick off yang akan diamankan dan memiliki cancellation terhadap seorang Kufra. Dan jangan lupa Clean ini adalah salah satu hero yang diamankan juga ketika Beatrix-nya itu tidak bisa diambil oleh Skylar. Yes. Yang kita tahu Sana butuh jangan jungler. Tadi sempet di ban gak sih? siapa? Apa? Beatrix sih. Di band, Beatrix di band. band ketiga. Di band yang Band ketiga. Phase Dari band Aura pertama. Fire. Jadi fase pertama mereka. Mereka masih butuh jungler. Nah, jungler kali ini apakah bisa saja ada Yin Yin oke. untuk pick over doang? Tapi jangan lupa Fanny. Ya iya. Oh, Atlas. Atlas. Berarti Atlas jungler. no. Hah? Kufra jungler kah? Atlas. Kufra jungler. Atau Bentar. Grok. Kufra. Kufra. Aku Kufra. Kufra sih Aku Kufra harusnya. jungler. Kufra harusnya. Kufra. Aku Kufra. Kufra jungler itu emang paling populer banget Aku Kufra. dan dipopulerkan sendiri oleh Hai. Hai. Kufra. Ini emang draft yang nggak main-main, tapi emang dia ingin menangin match up lawan Fanny-nya. Oke, tapi nampaknya kita lihat di situ. Kita akan menuju ke Ya. line of down. Akankah draft yang dimiliki dari tim Aura Fire ini mampu menekuk tim tuan rumah atau tim tuan rumah? Lagi-lagi seperti kata Deden from Bogor akan memadamkan api yang panas dari tim Aura Fire, Bogor. Oke, kita akan melihat ini dia. Untuk game yang pertama dengan draft yang cukup mengejutkan tadi untuk last pick-nya. Yang kita pikir bakal ada hero jungler pada umumnya, tapi tampaknya ada Atlas yang menjadi surprise pick yang justru diberikan oleh tim Aura. Tapi inilah dia untuk game yang pertama sesuai dengan obrolan dari Jerman dan juga KB. Hai. Yang akan Hai. langsung memakai Kufra sebagai jungler untuk tim Aura. Dan Godiva dengan Atlas ya, kita tahu ya bahwa pasifnya sekarang bisa bikin beku, bikin frozen. Gila. Oh my god, first spot kah di tangan dari tim Aura Fire. Dilihat ditutup pergerakannya. VYN kali ini harus tumbang. Tidak memasangkan satu buah flicker karena dia tahu tidak bisa bergerak kembali. Yes, dijagain di spot yang sangat-sangat blind spot bisa dibilang. Ditungguin, sabar banget, dan bahkan Albert dengan 3 kabelnya. Steel kabel pertama, dan langsung diarahkan begitu saja. Dari tarik revenge-nya dari seorang Hai. Di cancel juga. Dengan satu pusing ball, masih mencoba untuk dapetin rakursanya. Tidak adanya satu retribution yang digunakan, dan bahkan Hai Hai yang dapat. yang mungkin mendapatkan satu rakursanya. Alright, tapi bahkan di sini di posisi yang tidak cukup baik untuk tim Kyoshi belum melihat adanya potensi untuk bisa membuka dengan satu buah tarikan maut dari VN. Dan bahkan lihat Matching Mania tidak berhasil mantap. Godiva langsung memberikan sedikit perlindungan di arah top lane, membuat Aura Fire, Kabuki lebih tepatnya, bakal lebih free untuk melakukan farming. Aku cuma takut satu hal sih, kayak misalkan kita melihat nantinya akan ada pergerakan dari Atlas yang bikin immortal, dan bahkan nantinya nantinya bakal ada Fatal Link yang benar-benar malah menjadi kontes dari sebuah Iron Hook yang bisa menjadi bumerang atau buah si malakama bagi RRQ Hoshi. Karena aku agak sedikit terperangkap, aku muter gitu. Malakama. Oh, kabelnya. Kabelnya nyangkut. Nah, itu muter-muter roda soalnya. Iya, jangan jadi muter dulu. Sedikit pause yang masih belum tahu dari mana. Tapi kalau misalnya melihat dari permainan tadi ya, Tapi kayak udah paham ya patternnya ya. Kayak pattern dari permainan Franco tuh udah kayak udah mulai kebaca ya. ya betul. Beberapa tim tuh kayak udah tahu pasti menuju ke arah purple buff, tinggal gimana caranya untuk cari posisi yang
Ya lu jangan sampai ketahuan ya itu. Ditambah lagi satu yang sangat berbahaya adalah Power of Nature dari seorang Grok di early. Sangat-sangat sakit. Itu ngegilesnya kita tahu kan sekarang rata-rata groknya Ngegiles. ya kan di brrr gitu. Diputer, Diputer. dicuci. Diputar, digeles apa dicuci? Dicuci, digiles, dicelupin. Apanya yang dicuci? Baju. Baju perangko. batu Kirain sekalian. uang. Oke, tapi ternyata lihat dari Skylar bisa dibilang lagi mendominasi di dalam laningnya. Godiva mogul mundur dari seorang PYN. Vesager again kali ini hanya menjaga untuk perimeter agar supaya Godiva tidak terlalu banyak terpoking seperti sebelumnya. Sedangkan Albert kali ini yang bahkan coba diganggu oleh Fluffy Power of Nature. Watson untuk mundur hanya untuk menyelamatkan dirinya kembali lagi ke laning untuk kembali menetralisir tim fight yang dimana Turtle sudah muncul ke lane of down. Yes, masih mencoba untuk kembali lagi ke base-nya untuk dapetin satu purple buff dan mungkin langsung menuju ke arah turtle yang 5 detik lagi dari seorang Fanny-nya. Dan bahkan sudah di setup juga 3 orang dari Atlas. Kemudian ada Kufra juga plus satu facehugger yang mungkin akan dilindungi oleh para tank dengan 2 frontlinernya. Masih mencoba untuk dapetin satu purple buff. Dan bahkan Finn-nya cukup tipis di sana. Belum ada Iron Hook yang langsung dikeluarkan oleh seorang Finn. Masih sama-sama menarik ulur, mencoba untuk memberikan informasi di daerah turtle-nya. Dan akhirnya, ini dia, waktu yang tepat untuk Arkeoshi mencoba untuk langsung nge-poke damage-nya. Albert juga sudah mulai masuk, sudah mulai ada terror revenge yang ditutup, di blok begitu saja. Tapi lihat kepada Atlas-nya, Watalek, dan dapetin 3, dan bahkan double kill yang didapatkan oleh seorang Artefania low, masih mencoba dan tidak bisa, tapi triple kill dari retribusi dari seorang Oh my god, lihat combo combro Atlas kali ini ditambah dengan satu bacaan Red tidak bisa bergerak sama sekali. Combo lumpuh tak berdaya. Wah, untuk kali ini. itu langsung fataling, langsung Tyrant Revenge, semuanya Tyrant Rage jump in. Wah, Wombo gila. combo combronya nggak sekedar wombo combo combro, tapi ada mikro makronya juga di sana yang benar-benar right. komplit banget. Gila. Menutup triple kill yang manis bagi Hai. Combo lumpuh tak berdaya Bung Kornet. Bener-bener gak dikasih kesempatan dan bahkan Godiva berada di depan. Ada kamu di depan sana. VYN ditutup pergerakannya dan bahkan VYN kali ini masih coba untuk mengeker pergerakan dari seorang Kabuki. Jangan sampai mereka terulang kembali ketika mereka sudah diambil 4 poin kill. Langsung lihat goldnya 1600 Bung Kornet. Ya, satu team fight dengan satu perfect match yang benar-benar perfect banget di sana. Dan langsung juga di follow up oleh teman-temannya. Walaupun tadi dari seorang Finn mencoba untuk menutup pergerakannya untuk penyerangan terhadap Fanny-nya, tapi kita lihat tadi benar-benar timing yang sangat pas. Tapi balik lagi harus ada momennya ya. Dan ini bisa menjadi satu pelajaran untuk RRQ ke depannya. Harus berhati-hati lagi dari team fight yang mungkin sudah di setup sebelumnya oleh anak-anak Aura Fire. Lebih tepatnya jangan di gang sempit sih, karena itu akan menguntungkan banget bagi teman-teman dari Aura Fire. Ada Atlas, Grok, Kufra bahkan. Walaupun ya gang sempit bakal menjadi keuntungan sendiri bagi RRQ. Cuma ini masih masuk akal. Kenapa? Karena Aura Fire emang untuk early game-nya powerful banget. Mereka bawa 3 di sini untuk tanknya. Dan RRQ split push mungkin adalah salah satu winning condition mereka ketika mereka membawa Fanny. Gila, langsung mundur ke arah belakang. Albert langsung belok setirnya. Dan bahkan di arah top lane mencoba untuk mendapatkan satu buah plating. Melihat ada posisi dari seorang Hai di depan sana. Damage telah diberikan. Skylar gak berhasil diambil karena kita tahu Hai tidak sampai untuk Tyrant defense-nya. Dan bahkan di Double Api Bener-bener di cover habis-habisan men. yes, habis. Dari facehugger-nya. Bener-bener ditutup pergerakannya. Itu emang gameplaynya Aura Fire. Facehugger ini kayak menjadi sosok carry utamanya karena dia yang bakal benar-benar berada di belakang dan tidak tersentuh sama teman-teman dari RRQ itu sendiri. Aku selalu bilang kalau misalnya Vesager adalah saya pelindung dan lihat satu buah ward manipulation dibalaskan kembali. Albert masih dapat satu poin tambahan. Tarik ulur ke arah belakang para pemain dari tim Aura Fire. Godiva standby on precision tapi masih bisa diangkat dengan wine ball yang dimiliki dari seorang Lee. Yes, Dipaksa. nowhere to run. Benar-benar nggak ada flicker juga tadi sebelumnya. Udah nggak bisa juga dilindungi karena teman-temannya cukup jauh jaraknya, tidak bisa diulti sama Groknya, nggak bisa ada Kufra juga. Dan bahkan kita lihat juga di sini menuju ke arah purple buff dan juga orange buff yang harusnya setup untuk team fight di turtle yang kedua. Dan bahkan masih ada 1, 2, 3, masih ada 3 flicker untuk source skill dari anak-anak Aura Fire. Dan ini di itemnya, silakan Profesor KB. Ya bahkan untuk nungguin combo sekarang ya, mau gak mau kayaknya Godiva bakal langsung menuju ke arah Dominance Ice agar memberikan efek life drain juga terhadap Albert yang nantinya
akan menyusahkan. Tapi Albert membawa ke arah Bloody Retribution untuk saat ini berarti tidak akan ada mobilitas atau movement speed ketika dia menggunakan Retribution. Dan Heptasis, jangan lupa Vesager mungkin dalam ancaman. Peladihan, dan bahkan kita lihat kombonya sudah mulai masuk dari arah George, dan bahkan Hayat sekarang, Codify sekarang juga tidak bisa melakukan perfect match, dan bahkan didapatkan begitu oleh Albert ya. Tidak ada energi dan tidak bisa langsung berlari lagi karena kabukinya masih ada satu ultimate yang sangat menyakitkan. Dan langsung nge-shutdown seorang Fanny. Oh, Tournament Memory Skylar masih coba untuk memberikan sedikit fucking damage Vesager. Hai, masih mau lebih, lihat Keker ke arah belakang, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bahkan dari top lane sana, dari Kabuki bersama dengan Vesager memberikan satu buah pressure karena mid lane-nya dibikin sama sekali tidak terjaga. PYN, what are you doing? Terlalu berbahaya untuk memaksakan pergerakan di arah turtle di mana bahkan dari Godiva sendiri. Dia ini emang sengaja untuk memancing lewat whiteball dan bahkan hilang. Lihat Miss Plus, tapi Fluffy di sana. Tournament memory again and again. Memberikan dissection dan 7 besar silang. One ball combo coba Maura membuat Ararkiosi tergeletak dua orang dari top lane. Wow, Aura Fire dari satu tim fight yang digagalkan tapi dibalaskan begitu saja, dan kita terjadi revenge terkena dari Skylar-nya. Masih mencoba untuk kabur tapi masih ada Flicker yang mencoba untuk langsung cabut ke arah belakang. Tournament memory tidak berhasil untuk men-shutdown seorang Skylar. Untung nggak ada mark ya. Nggak ada stucknya. Yes, Iya, nggak ada itu dia. stuck ya. Itu kalau ada marknya itu beda kasusnya karena lihat Skylar menghindari semua pergerakan tapi ada sedikit pause again and again. Oh my god. Udah mulai seru. Tenang. Panas. Yang ada di MPL Arena tenang. Tarik Ini. nafas, satu Wah. nafas. Oke. Keren. Ya, tapi kita balik, kita tepuk tangannya dulu lagi sekali lagi. Sangat luar biasa permainan dari kedua belah tim. Yang bisa dibilang Aura Fire kali ini menutup pergerakan Ararkiosi di tim fight. Yang kita tahu Aura Fire itu biasanya bermain pick over atau Iya. enggak inisiator, dan Ararkiosi malah lebih kuat di tim fight. Di Betul. sini dibalikkan. Ya karena Di gameplay dan reverse pick yang psychology. reverse psychology. Jadi di mana yang maksudnya Ranger Emas di sini ya? Biasanya kan Ararkiosi kan main team fight, Sangat main kuat. tarik ulur, Yes, ya betul kan? banget. Tapi sekarang malah kok kebalik gitu loh. Malah Kebalik, Ararkiosi ya yang main untuk pick off gitu loh, untuk mengambil 1 demi 1. Kenapa? Karena draftnya Franco. Kita tahu Franco ini lebih kuat ketika nantinya dia membawa formasi 4-1, dan 4-1-nya tuh bakal nyulik satu dari teman-teman Aura Fire. Karena apa? Karena ketika nanti tim fight Aura Fire harus berlima. Ya Yes. mungkin berempat bisa, tapi damage-nya nggak maksimal. Karena apa? Karena ada Fluffy di sana. Betul. Dengan build attack-nya yang nantinya akan memberikan dealing damage. Dan jangan lupakan juga wild charge sekarang 1,8 detik kalau misalkan nubruk ke arah tembok. Dan kalau misalkan kamu ada di area sekitarnya, itu bakal tetap kena. Ya. Tapi ini yang metode pick off ini yang agak sedikit Beresiko. riskan ya, beresiko ya. Karena kalau Menurut gua. misalkan satu kali gagal, Yes. efeknya bakal lebih Dan berbahaya juga nanti. ketika satu orang menarik dari Franco-nya, pasti teman-temannya akan berkumpul dan itu yang bisa menjadi Oh. titik balik untuk Godiva melakukan recall di depan. Gimana seorang Cornet? Albert. Tas Jadi panjang? apa? Tas panjangnya gimana? Tas. Tas. Emang khas banget nih tas sama dia. Belum, karena belum ada tas-tasnya yang diberikan. Belum. Dan Albert kehilangan purple buff-nya. Lihat, Yes. tidak ada purple buff, ini akan membuat Albert agak sedikit lumpuh pergerakannya, dan bahkan Vesager hampir, kalau aku bilang ya, Vesager ini adalah sayap pelindung untuk Aura Fire. Ada lagunya tuh. Sayap pelindung. Udah, stop. Kayaknya udah. Ngekes aja. Makanya jadi geser menjadi penyanyi, tapi lihat Albert, what are you doing? Masih coba untuk memaksa. Dan ketika Gurita terlihat dari serang Godiva, Albert memilih untuk mundur. Hai, melakukan zoning out. Berada di depan sana, tapi di arah top lane-nya. Para pemain dari tim Ararkiosi yang kita tahu adalah salah satu tim yang sangat kuat untuk mendefense turret. Kali ini mereka kehilangan 4 turret di menit yang ke-8, Bung Gordet. Yes, benar-benar ini Berubah. sangat-sangat berbeda dari draftnya, bahkan yang bikin menyusahkan sih menurut gue pribadi. 6 detik lagi, 5 detik lagi, bahkan purple buff-nya udah benar dijaga, dan lihat diwaskan dan langsung dihabiskan begitu saja. Tidak diberikan sama sekali kesempatan untuk Fanny dari seorang Albert mendapatkan purple buff yang benar-benar sudah dijaga habis-habisan oleh anak-anak Aura Fire. Kalkulasi namanya. Yes. Jadi dia tahu kalau seandainya akan ada sebuah pergerakan yang benar-benar langsung menuju ke arah purple buff, karena kita tahu Fanny sangat amat membutuhkan yang namanya purple buff. Yes, masalahnya sekarang nih kalau untuk di team fight, untuk ditabrak ini bakal rugi banget. Mereka masih ketinggalan gold yang jauh. Mereka tidak memiliki Albert purple buff, atau mungkin kita bisa bilang Clay dengan failnya salah satu hero scaling juga secara tidak langsung Profesor. Iya, dan bahkan kalau misalkan kita ngomongin soal setup ya,
Ini setup pernya tuh banyak banget. Ada Fluffy dengan Wild Charge, ada High dengan Tyrant Revenge, dan jangan lupa Godiva. Dari tadi belum ada lagi yang namanya satu Fataling yang on point. Oke, sekarang kita ngomongin soal Antiquiras. Heptasis, ini udah bakal ketutup banget damage-nya walaupun udah ada satu Maleficor. Tapi Albert, dia tidak punya durability. Dia cuma punya 2% dari Festival of Blood tambahan ditambah dengan 8%, 10%. Tapi dia juga nggak bikin karena Bloodlust X. Yes, dan jangan lupakan juga cross control yang dimiliki sama Aura Fire yang begitu banyak. Banyak banget. Profesor. Tafuts pun kayaknya menurut aku nggak nutup. 1,8 ya dikurangi beberapa persen saja kayak nggak bakal. Tyrant Rage? Bakal. Tyrant Rage belum, Tyrant Yep. Revenge belum, Godiva juga Belum dengan lagi perfect Fatalingnya. match, Wild ada Charge. Fataling ya sudah dia. Ya balik lagi terlalu banyak di sini. Jangan lupakan Kabuki, dia juga punya stun. Oh yes, Betul. betul. Itu yang kita sedikit lupakan. Tapi lihat, SFM berada ke depan. Memilih untuk menuju ke arah belakang. Godiva lihat Godiva. lari Kurita terlalu cepat banget. Masih bisa flicker ke arah belakang. Skylar berhasil mendapatkan dirinya. Bahkan berhasil coba untuk memberikan sedikit distraction karena satu skill yang mahal dari Skylar telah keluar. Flickernya. Dan aku lebih takut kalau seandainya Lordnya bakal jadi bait. Ini Godiva dari tadi belum mengeluarkan flickernya sama sekali. Betul. Tapi inilah dia satu winning condition dari RRQ Hoshi ketika kita tahu lawannya adalah 3 tanker. Jadi Aura Fire harus berhati-hati sama yang namanya speed push. Tapi lihat ini sepertinya akan menjadi sedikit distraction dari pasangan. Akan memberikan sedikit umpan lambung Godiva karena lihat jauh banget di Godiva belakang. is coming. Perfect match, Becker ke arah perfect belakang, match. perfect match Sakara tengah datang. Oh my god, fatal lewat shot. R7 menutup ke arah belakang tapi damage-nya masih tidak terlalu kuat. Kehilangan dua orang dan bahkan dibalikan keadaan. Deden from Bogor save the day. Berat bersama double kill. Skylar masih mau lebih. Satu telah didapatkan. Tapi ternyata di sana para pemain dari tim Aura mereka kehilangan 3 playernya Bung Cornet. Oh, RRQ still strong to defense. Their turrets benar-benar langsung menjaga satu turret terakhir bahkan di bawahnya. Dan bahkan kita lihat juga tadi di sana ketika anak-anak dari tim Aura Fire mencoba untuk langsung maju, mencoba untuk dive. Tapi sayangnya RRQ sudah mulai menjaga posisinya dari setiap pemain-pemainnya agar tidak terkena fataling. Dan ini dia replaynya. Ketika mereka mencoba untuk masuk tapi tampaknya malah justru Aura Fire yang harus kehilangan 3 pemainnya. Ya bahkan Kabuki sampai memaksakan diri ya, Win of Nature di pop out, Flicker di pop out hanya untuk melakukan follow up. Karena dia percaya high-nya akan datang, tapi Facehugger ini harus diselesaikan. Oh, ada Iron Hook, Iron Hook. high. Masya, tapi kali ini harus mundur secara Masih belum belakang. gladiator. Watson, Oh, connect Wild dong. Charge. Deden from Bogor mencoba dipasang Fataling Watson. Fataling yang sangat bagus dapetin 2 dan bahkan Skylar yang juga harus tumbang. Finn, where are you going? Immortality dia mencapai melawan satu tas sengaja begitu saja. Dan Bang Fanny mencoba untuk membersihkan satu minion di arah tengah, tapi kita lihat sudah mulai berjalan minion di arah tengah. Masih ada R7 mencoba untuk nge-clear minionnya. Kabuki yang fokus ke arah biasa jadi di dia game pertama. Aura Fire Wow. belum bisa dipadamkan apinya. Oh my god. Lihat Aura Fire langsung menyelesaikan game dengan cukup cepat. Fokus ke arah base-nya, gak pun apapun terjadi traffic. Ini dia insinyur dari tim Aura Fire. Levi TZ adalah sosok yang memporak-porandakan gak cuma di Land of Dawn tapi ternyata kita semua. Aku pun bingung mau mulai dari mana analisnya. Yes. Karena jujur dengan Atlas Pick kali ini, aku bisa bilang lagi dan lagi sesuai dengan hari Jumat, Bung Cornet. Pentingnya membaca patch baru. Betul. Wow. Ini benar-benar dimaksimalkan. Yes. Apapun yang diupdate dari Mobile Legends Bang Bang Selasa kemarin, dan Aura Fire langsung bawa di MPL Arena untuk saat ini. Mengingat Atlas juga di buff, iya emang di buff, tapi nggak cuma di buff doang. Bagaimana efek yang dia buat? Aura Fire bisa memaksimalkan apa yang dibuat oleh Fluffy, High, dan Yes. Godiva. Siapapun yang buka, itu tetap ada kombinasinya, ada symphony of skill. That's right. Yang mana Combo-combonya. selalu nge-follow up satu demi satu. Dan mereka tuh tahu, kalau yang namanya stunner, nah yang namanya crowd control, itu tuh jangan barengan. Satu-satu. Biar semakin lama dari total Yes. stun yang akan mereka berikan. Lihat tadi Clay sendirian. Kena wild charge, dia cuma diem. Iya. Dan dia nggak langsung di all in, tungguin flickernya keluar, Godiva baru jump in Yes. dengan satu fataling dan perfect match yang benar-benar udah diprediksikan bahwa oke, kita tungguin dulu battle spellnya keluar. Yes. Trigger disiplin. Tapi yang bisa kita lihat adalah di mana ketika Deden coba untuk menyelamatkan tadi di wave pertama ketika adanya Lord itu menjadi trigger kalau Deden ternyata menjadi Dan- problem untuk Aura dan dan- Deden di commit Profesor. Dan aku nggak tahu sih ini, kita akan selalu ke depannya kita akan selalu melihat seperti ini, tanker-tanker berkeliaran, crowd control yang begitu banyak. Apa counternya? Cuma 2. Satu tough boots, yang kedua rock potion. Rock potion ya kita tahu ada di defense gitu kalau misalkan harganya 1.500.
Tapi itu bukan item yang bisa memberikan efek yang luar biasa menurut aku, karena itu item late game gitu loh Ranger Mas. Bahkan ada satu hal yang bisa kita lihat kalau misalnya di sini ada satu hero yang sangat-sangat bisa bersinar. Apa? Digi. Ya, Digi. anti-CC. Anti-CC. Simple, dan itu mungkin alasan kenapa Digi di buff untuk di patch yang kemarin. Bukan Yes. patch ini ya. Tapi back again, mungkin kita akan reset dan kita akan membahas. Aduh, asli aku bingung mau mulai dari mana, karena mungkin kita akan mulai dari satu pick, yaitu adalah Kufra. Yes. Kufra yang sudah menutup pergerakan daripada seorang Fanny, karena kita tahu di sini Kufranya diambil pada fase yang ketiga, sehingga membuat tanda tanya besar sebesar buku catatan saya yang lama bahwa RR Kyoshi juga bingung, ini Kufranya kayaknya Godiva deh. Makanya untuk dari picknya mereka lebih fokus terhadap Esmeralda dan juga Chow, kedua hero yang memang tidak bisa ditebak sama sekali dari segi pergerakan, dari roll-nya, dari picknya. Karena balik lagi, Chow mungkin bisa menghentikan pergerakan dari Fanny. Kita tahu Chow damage apalagi ya kan. Untuk match up dia melawan split pusher, rata-rata Chow ini bakal lebih diunggulkan. Tapi untuk Esmeralda, di sini aku juga bertanya-tanya, apa mungkin tujuan untuk nge-ban Kara Esmeralda ketika mungkin udah melihat Grok dan Kufra? Tadinya mungkin berpikir juga bahwa Groknya akan menuju ke bagian dari EXP, atau jangan-jangan mereka masih berpikir bahwa Esmeralda masih bisa dibawa juga terhadap teman-teman dari Aura Fire di jungler. Tapi ternyata Kufranya di pick yang ketiga menjadi sosok jungler. Ini aku udah bisa melihat bagaimana dari Amtikuiras dan juga selesainya dengan satu buah Curse Helmet yang sekarang benar-benar lagi jadi favorite banget. Skylar pun memiliki Scarlet Phantom di sana, tapi ternyata kritikalnya tidak akan tembus kepada 3 tanker sekaligus. Dan aku suka pemilihan item dari Skylar. Skylar memang sudah menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Dia bikin Malefic Lord. Tapi balik lagi, ada 3 targetnya. 3 tanker yang tidak bisa ditumbangkan sama sekali, dan inilah dia, thanks to Fluffy. Dia benar-benar jadi Kage Bunshi no Jutsu. Dia menjadi carry, dia menjadi sandbag, dia the Forgotten One. Dia membuka team fight, dia memberikan deal damage, dia memberikan stun effect, dan targetingnya luar biasa banget. Bahkan timing setupnya, lihat bagaimana teman-teman dari RR Kyoshi yang ternyata ter-outplay karena mereka menggunakan pola permainan pick off. Franco, pick di sini bisa dibilang dari VIM tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena sejak awal malah mereka yang terkena setup utamanya. Dan bahkan Aura Fire punya counter setup yang terlalu banyak. Ada Wild Chat, ada Tyrant Revenge, ada Tyrant Rage, ada Fatalik juga dari Atlas. Damage to towernya bisa dibilang berbanding jauh sekali. Dan early game yang perfect bagi Aura Fire, layaknya perfect match dari Godiva. Karena kenapa? Karena kita udah melihat di sini, kalau dibawa ke late game, Aura Fire bakal kocar-kacir. Tapi inilah dia, game yang cepat dipertontonkan dan MVP by Samsung Galaxy A53 5G Godiva. Perfect game, perfect match. Wow. 71% kill participation, dan bahkan dengan satu item saja Dominance Ice ini sudah menutup banyak sekali hal yang diperlukan. Cooldown reduction, life drain, slow effect, dan tentunya lah slow effect tersebut akan berkesinambungan dengan pasif terbarunya yang akan memberikan let it go atau frozen atau efek freeze 0,5 detik ketika ada hero yang dekat di sekitar dari areanya Atlas. Lah dia, Godiva dengan setup yang luar biasa, dan kita akan melihat tentunya hal tersebut di MVP highlight by Samsung Galaxy A53 5G. Semenjak awal first blood pun diamankan oleh VN. Bahkan VN-nya tumbang karena apa? Karena dia terlalu dive di sana. Dia ingin mengincar ke arah purple buff. Dia ingin melakukan hook terhadap satu purple buff-nya, tapi ternyata Godiva dengan slow effect-nya, dengan frozen effect-nya, ini membuat semua siapapun bahkan terutama yang ada di sekitarnya akan terbekuk dan beku